Kalau mau jadi akmil bisa ada prioritas gitu. Bukan prioritas, tapi mungkin nilai plus. Nilai plus. Kalau untuk langsung jebol nggak ada lah. Cuman orang-orang ngiranya gitu. Orang-orang mengira ada. Iya, ini terpersepsi di luar. Paskibra itu kalau dia mau masuk akmil atau pasti akmol langsung itu pasti masuk. Padahal masuk. sebenarnya enggak. Setelah lulus ini pastinya saya ingin langsung mencoba ke Akademi Kepolisian karena memang alasan saya mengikuti Paskibraka ini sebagai batu loncatan atau mempermudah cita-cita saya. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami di ruang Apaslah Cerdas dan Inspiratif bersama Nabil Prata, pengibar merah putih di Istana Negara. Kita sudah ulik tadi, kita sudah berbincang bagaimana prosesnya sehingga berada di karantina juga, dan kita akan pada saat menunaikan tugas itu juga tadi kita sudah kita ulik gitu ya, tapi perasaannya katanya nggak ada fokus, tidak ada berpikir yang lain-lain, nggak ada rasa grogi pun karena semua di situ petinggi negara gitu kan, mulai dari presiden, wakil presiden, ketua DPR, MPR dan segala macam, para menteri juga semua ada di situ. Sama sekali tidak ada lagi rasa groginya karena sudah didoktrin gitu ya. Sudah didoktrin harus fokus, tegak dan tunaikan amanah ini atau tugas ini dengan baik begitu ya. Nah, saya bertanya sedikit tentang orang tua. Ayah Anda kan bekerja sebagai wartawan gitu ya. Ibunya seorang ASN di Dinas Kesehatan gitu ya. Lalu di antara kedua orang tua ini yang paling berperan membentuk kepribadian Anda sebenarnya siapa? Pasti papa. Kalau untuk kepribadian papa. Siap. Jadi dari sisi kelembutan ibu gitu ya, mama gitu ya. Nah, di sini pada saat orang tua memberikan pesan-pesan, apa sih sebenarnya pesan apa yang diberikan orang tua? Pastinya jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sama Allah. Pastinya itu. Gitu ya? Kalau ingat akan dipermudahkan. Oke. Komunikasi selama di karantina? Sama sekali nggak ada. Tidak ada sama sekali. Baru sampai itu 15 Juli di TRW. Sebelum HP dikasih dipegang oleh pihak panitia, sempatkan untuk mengabari orang-orang penting. Gitu ya. Jadi selama pelatihan itu nggak megang lost kontak. Nah, setelah tertunaikan tugas itu, tadi perasaannya bagaimana gitu? Setelah selesai. Pasti lega, semua lega. Lega semua. Siap. Apa yang kalian lakukan satu pasukan itu? Pasti semua nangis. Semua ada yang nangis. Semua nangis. Bersyukur nangis gitu ya. Iya. Ngumpul gitu ya. Iya, siap. Pelukan gitu ya. Karena sudah tertunaikan dengan baik gitu ya. Kemudian apresiasi apa yang diberikan oleh pelatihnya lah gitu. Apa tadi istilah pamong gitu ya. Pamong. Begitu selesai kalian menunaikan tugas itu. Untuk pamong tidak ada. Tidak ada memberikan motivasi atau apa kepada kalian, ini ucapan terima kasih itu pasti bagus itu gitu ya. Ada itu pasti. Bagus, tugasnya bagus gitu ya. Iya, bersemangat. Nah, setelah itu selesai, lalu apa lagi kegiatannya gitu? Berkumpul di Wisma Negara menunggu untuk tim sore bertugas. Jadi kalian nggak lihat gitu, nggak langsung ke istana lagi gitu kira-kira. Tetap di istana. Tetap di istana, ya, di Wisma. Di Wisma. Tapi tidak di lapangan upacara itu ya. Oke. Di sana sampai menunggu waktunya penurunan. Jadi tim A atau Indonesia Jaya bertugas. Kami yang tim Indonesia Maju atau tim B itu tetap stay di Wisma menonton di TV. Nonton lewat TV gitu ya. Cuman suara tetap terdengar. Suara tetap terdengar ya, karena gemuruh gitu ya. Artinya kedengaran lah sound yang bagus gitu segala macam gitu ya. Nah, setelah selesai berkumpul dan tugas itu sudah tertunaikan dengan baik, ada lagi nggak kegiatan kalian sebelum pulang ke daerah gitu? Ada. Jadi setelah bertugas itu masih ada seminggu di sana sampai tanggal 23. Sampai tanggal 23 ya. Jadi setelah bertugas waktu masih tanggal 17 berjumpa dengan orang tua diperbolehkan. Itu undangan ya, diundang. Diundang. Itu satu hari itu orang tua ada di
di Jakarta gitu. Ada. Ada di mengikuti Bahkan upacara. sebelum hari H sudah ada di Sudah Jakarta, ada, ya. cuman belum boleh berjumpa. Sebelum boleh jumpa, tapi diberi undangan untuk bisa melihat putra mereka itu menunaikan tugas pengibaran bendera itu ya. Siap. Oh yes, bahagianya luar biasa dong ya orang tua gitu ya. Nah, ketika pertama kali jumpa gimana? Setelah selesai? Pertama saya peluk mama, peluk orang tua, Nangis juga ya. Ya melepas rindu lah. Rindu. Berapa hari? Mulai tanggal 15 Juli 15 Juli ya. sampai saya tugas 17. 17 ya. Ada 1 Tapi bulanan. sebulan lebih ya. Dari 17 itu juga masih ada kegiatan ya. Siap. Pulangnya ke daerah tanggal 23. Tanggal 23. Itu apa saja kegiatan lagi? Setelah Pergi pulang. kemana-mana gitu, ada tamasya nggak? Kira-kira nggak ya? Sebelum pulang ke daerah. Sebelum pulang ke daerah. Lebih ke bermain ada, cuman lebih banyak ke pengunjungan-pengunjungan Ke tempat-tempat. seperti ke bank. Lalu rata-rata memang bank semua sih bang, baru main-main. Bagus gitu ya. Nah itu selesai gitu kan tugas, pulang. Boleh tahu nggak berapa sih honornya? Kalau Bukan honor, apa namanya itu? Rasa apresiasi. terima kasih. Kalau disebut apresiasi. Apresiasi itu Iya, dari negara. Itu dari bank yang kami jumpai. Dari bank dijumpai. Bank Mandiri, BRI, Pegadaian ada, BTN. Oh, gitu ya. Berarti jumlahnya banyak puluhan kali ya. Lebih ya. Dari Pak Presiden jumpa Itu saat pengukuhan bang. saat pengukuhan saja ya, sama Pak Presiden sama Wakil Presiden juga di situ di Istana sama Negara ya. Bu Megawati ada Ibu juga. Mega ya, mantan presiden ya. Ya karena beliau yang menciptakan BPIP. Sekarang yang megang BPIP Bank Kemenpora. Oh gitu ya. Langsung itu ideologi Pancasila gitu ya, badan ideologi Pancasila itu ya. Oke. Nah, setelah selesai yang didapat dari istana nggak ada sama sekali. Ada ngasih souvenir. Souvenir aja ya. Siap. Transport ditanggung oleh provinsi. Ya semua ditanggung. Ditanggung semua ya. Pokoknya mantap lah gitu ya. Alhamdulillah. Jumpa nggak sama Panglima setelah selesai? Jumpa. Ini jam saya dikasih sama Panglima ini. Weh, kalian dapat satu-satu. Satu-satu. Ini Panglima. Siap. Souvenir gitu ya. Yudo Margono. Apa pesan mereka, Pak Margono? Saat itu diberikan siapa yang ingin bertanya. Bertanya. Nggak ada janji misalnya. Kalau mau jadi akmil bisa ada prioritas gitu. Bukan prioritas, tapi mungkin nilai plus. Nilai plus. Ya. Kalau untuk langsung jebol nggak ada lah. Cuman orang-orang ngiranya gitu. Orang-orang mengira ada. Iya, ini terpersepsi di luar. Paskibra itu kalau dia mau masuk akmil atau pasti akpol langsung itu pasti masuk. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ya. Iya. Cuman ada nilai plus. Iya siap. Ya. Ada nggak keinginan itu? Pasti ada. Ada. Saya mau jadi akpol. Akpol. Siap. Oh, mantap. Tapi bawa sertifikat dong nanti ya. Pasti. Karena memang sudah tercatat bahwa kita adalah apa namanya tuh? Ada komunitas tersendiri gitu. Paling dari mesti ada grup-grupnya. Ada grup-grupnya, grup WA. Iya. Oh gitu. Berarti masih komunikasi. Masih, pasti masih. Sama Pak Kapolri jumpa? Enggak. Enggak ya. Tapi dari pihak kepolisian ada? Ada. Apa pesannya? Waktu ke Mabes Polri itu jumpanya sama Wakapolri. Pak Kapolri. Pesannya bagaimana? Sama ya. Sama. Jika ada yang bertanya. Pak Menpora? Menpora itu saat pengukuhan. Pengukuhan ya. Siap. Oke. Nah setelah selesai di Jakarta gitu, lalu pulanglah ke daerah. Pertama setelah sampai di Sumatera Utara kemana gitu? Langsung dibawa ke Kesbangpol. Kesbangpol. Mulai penyerahan lagi dari BPIP ke Kesbangpol. Ke Kesbangpol. Siap. Jumpa sama Pak Gubernur? Enggak jumpa sama Pak Gubernur. Sama Pak Wagub? Enggak juga. Oke. Tapi tidak misalnya jumpa sama langsung dari setelah ke Kesbangpol yang menjemput siapa? Orang tua. Dari diaspora sini? Waktu Jumat kemarin panggil ya? Bupati ke rumah setelah dinas. Sampai ke Madinah kemudian berjumpa dengan Pak Bupati, ada Ibu Wakil gitu ya? Enggak ada waktu itu. Cuma Pak Bupati ya. Iya. Apa Pak pesan? Kapolri, Bapak Dispora sini. Pak Kapolres sini ya, Dispora sini ya. Apa pesan Pak Bupati? Saat itu
lebih ke arah ngasih apresiasi juga. Apresiasi ya. Ada bonus ya. Ada. Jumlahnya rahasia dong. Mau tahu gitu ya. Itu diberikan gitu ya. Ya, Ada piagam ya juga semua ya. Sertifikat ya. Dari nasional siapa? Sertifikat itu ditandatangani oleh nasional oleh Pak Presiden. Kalau untuk nasional sebenarnya sertifikatnya belum turun. Karena emang belum selesai tugasnya. Belum selesai tugas. Apa tugasnya lagi nih? Tahun depan kami semua masih mengibarkan di 1 Juni 2025 hari lahir Pancasila. Hari kelahiran Pancasila, semua pasukan pengibar bendera pusaka itu ke Jakarta. Siap. Bukan tingkat pusat saja, seluruh paskibraka Indonesia pun masih bertugas. Paskibraka tuh bertugas gitu ya. Jadi yang ke Jakarta siapa? Ya tingkat pusat semua pasti. Tingkat pusat semua ya. Di hari 1 Juni. 1 Juni kelahiran Pancasila. Siap. Ya. Oke. Di situ nanti ketemu lagi lepas kangen teman-teman ya. Oke. Ini berarti masih ada komunikasi masih jalan ya sama teman-teman di sana. Teman ya. Cinloknya nggak ada ya? Kalau saya nggak, cuman ya, rekan-rekan pasti ada. Kenapa kamu tahu? Ada. Karena emang teman dekat saya. Dia curhat gitu ya. Ya. Dia orang mana? Ada dari Lampung, Frans Timothy dengan Pika Kalimantan Timur. Karena memang sering alumni gitu ya, alumni Paskibra gitu kan. Karena ada yang dulu juga sih. Kalau kita lihat misalnya perjalanan Paskibra mulai tahun berapa ya? 1946 ya, kalau nggak salah. 45 udah ada, 45 cuman ya? baru 3 orang waktu itu. Baru 3 orang ya. 45 sudah ada. Berarti kalian ini yang ke-78 ya? Siap. Itu ya, yang 78. Nah, setelah selesai semua, sudah jumpa sama Pak Bupati gitu, kira-kira kan sudah. Di sekolah apa apresiasinya? Saat itu saya disambut, baru turun dari mobil itu disambut oleh teman-teman defile. Setelah itu oleh teman-teman paskibraka yang lulus di tingkat kabupaten disambut dengan gordang. Gordang ya. Lalu kaulah. Ada perasaan apa, perasaannya bahagia gimana gitu? Mana ya? Seneng pasti ada. Mungkin kalau bangga mungkin enggak, tapi kayak ada rasa segan gitu sama teman-teman. Tadi sama Pak Kepala Sekolah juga di situlah semua, sama Ibu Guru juga ya. Kalian apa ya ke depan ini harapannya gitu? Harapan kamu dan langkah apa setelah lulus nanti dari sekolah? Setelah lulus ini pastinya saya ingin langsung mencoba ke Akademi Kepolisian karena memang alasan saya mengikuti Paskibraka ini sebagai batu loncatan atau mempermudah cita-cita saya. Kamu pengen apa sih sebenarnya setelah jadi polisi gitu, jadi Kapolri gitu ya? Saya pengennya di Bareskrim. Bareskrim. Nangkap. Nangkap penjahat. Siapa yang kamu tangkap penjahat yang paling apa kamu itu? Narkoba atau apa? Tambang. Tambang ya? Kenapa tambang? Karena ayah saya pernah dikeroyok. Dikeroyok ya. Oke. Berarti dikeroyok waktu itu karena persoalan itu gitu. Siap. Jadi kala itu motivasi begitu ya. Kira-kira jangan dendam gitu, tapi memotivasi diri kita supaya terwujud dari cita-cita itu Bareskrim ya. Oke. Selain aktif di OSIS, ini juga aktif di organisasi apa lagi kamu? Pramuka. Jadi apa? Saya belum dipilih sih, cuman baru lulus pelantikan Bantara. Pelantikan Bantara gitu ya, di Pramuka gitu ya. Siap. Oke. Nah, di luar itu menjadi salah satu anggota Paskibraka Nasional yang mengibarkan bendera di istana yang disaksikan oleh langsung Presiden gitu ya, menjadi catatan bersejarah dalam hidup gitu ya. Pasti ya. Ini yang paling penting, catatan dalam hidup dan dikenang sampai mati ya. Ya, nah, setelah tamat dari SMA dia melanjutkan studi ke perguruan tinggi ya, tentu di Akmil gitu, di Akpol ya. Oke, baik. Makasih Nabil, kita udah berbincang hampir 1 jam, 45 menit kalau nggak salah ya di sini di Ruang Paslah. Apa yang obrolan yang kita sampaikan nanti lewat YouTube kita itu menjadi inspirasi bagi orang yang mensupport. Tapi sebelumnya boleh dong kamu berpesan apa sama adik-adikmu
tidak maksudnya ada di kelas atau ya Di orang luar. pelajar Mandailing Natal khususnya, atau di mana saja pelajar yang itu ingin menjadi paskibraka. ya menjadi paskibraka, atau apa pesanmu sama mereka gitu? Pesan saya kepada adik-adik atau rekan-rekan sekalian ingin menjadi paskibraka juga, saya mulai memberikan pesan, mulai pendaftaran itu saat kita ini ke April. Jadi mulai persiapkan itu dari sekarang. Kenapa? Karena ini kesempatannya hanya sekali seumur hidup. Jadi kita harus berjuang semaksimal mungkin. Ya, semangat gitu ya. Siap, Oke, itu pesannya ya. siap. Oke, baik. Terima kasih ya atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini tadi menginspirasi banyak orang, memotivasi banyak orang supaya terwujud apa keinginannya, terkhusus di Paskibra. Mudah-mudahan tahun depan juga terlahir dari putra Mandailing Natal mengikuti jejakmu misalnya, karena kita sudah lumayan ini ya, sudah Saya yang ke-6 Ke-6 ya? setelah kita mekar. Setelah kita mekar sudah ke-6 ya. Ya, ini kan luar biasa dong Mandailing Natal. Sudah putra putri ke-6 yang berhasil mengibarkan bendera pusaka di Istana Negara pada saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tadi sahabat ISTA-TPM namanya Nabil Arya Prata Lubis, yang lebih disapa dia di akrab namanya Nabil. Dia lahir di Batu Sondat 12 Oktober 2007. Dia sekolah di SMA Negeri 2 Plus Penyambungan Kabupaten Natal. Ayahnya berprofesi seorang wartawan, Jepri Barata, dan ibunya adalah Santi Elni, salah satu ASN di Dinas Kesehatan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Anda semua. Apa yang kami sampaikan ini semoga dapat menginspirasi. Lalu kita akan jumpa kembali di ruang pasal berikutnya dengan narasumber dan tema yang menarik kembali. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 102.6 FM.